Huk, huk, Mom. Rengek Noah lirih yang merasa kesakitan di perut dan wajahnya. Huk. Selain wajahnya yang masih kaku terasa ditarik-tarik, perutnya yang mual juga mengaduk-aduk dari dalam sana. Tubuh Noah lemas. Padahal dokter sudah melakukan segala cara, tetapi obat-obatan yang mereka berikan sama sekali tidak bereaksi apapun pada Noah. Obat anti mual dengan dosis tinggi pun hanya bertahan beberapa jam saja. Setelah itu, Noah akan kembali merasa mual bahkan sampai muntah. Jalan satu-satunya adalah memberi Noah obat tidur. Dengan begitu, barulah dia bisa tenang. Oh God, Noah. Bagaimana ini, dokter? Lakukan sesuatu untuk putraku, ucap Alona yang sangat mengkhawatirkan putranya. Dokter, lakukan sesuatu. Sentak Nicholas yang juga tidak tega melihat Noah yang terus kesakitan. Dokter pun kembali menyuntikkan obat penenang pada Noah. Dan akhirnya pria itu kembali tenang, lalu terlelap. Apa ini, dokter? Mengapa Noah selalu seperti ini sejak operasi keduanya? Nicholas dengan tidak sabar, bertanya pada dokter yang menangani operasi Noah. Ini baru pertamanya terjadi setelah kami bertahun-tahun di dunia kedokteran, Tuan. Tuan Noah tidak memiliki alergi apapun dan tidak ada kesalahan sekecil apapun yang terjadi selama operasi dan pasca operasi, ucap Dr. Brandon Lawrence, salah satu dari beberapa dokter yang menangani operasi Noah. Kami pun heran karena tidak menemukan kejanggalan apapun di dalam tubuh Tuan Noah. Bahkan yang lebih aneh, obat mual dengan dosis tinggi pun tidak bisa mengcover rasa mualnya, sambung dokter yang juga bingung harus menjelaskan bagaimana dan melakukan apa lagi untuk pasiennya yang satu itu. Aku ingin dokter terbaik untuk menangani putraku. Jika kalian tetap tidak bisa mengobatinya, aku akan membawanya ke rumah sakit lain dan menghancurkan rumah sakit ini. Ancam Nicholas tegas. Nicholas dan Alona kesal karena Noah masih terus mual dan muntah selama beberapa minggu ini. Tim dokter juga kebingungan karena tidak menemukan indikasi apapun yang bisa menjadi penyebabnya. Sudah berbagai cara dan berbagai macam obat, tetapi tidak ada satupun yang tepat untuk Noah. Kami akan melakukan yang terbaik, Tuan, jawab dokter itu. Mereka tahu siapa Nicholas Michelson. Dengan kekayaan dan kekuasaannya, bukan tidak mungkin pria parubaya itu benar-benar merealisasikan kemarahannya pada dokter dan rumah sakit itu. Aku tidak habis pikir, mengapa dokter di rumah sakit sebagus ini begitu bodoh. Gerutu Nicholas setelah para dokter yang menangani Noah keluar dari ruangan. Aku juga merasa aneh, Hani. Mereka bilang, mereka tidak menemukan yang aneh dalam diri Noah. Lalu bagaimana ini bisa terjadi? Gumam Alona frustasi dengan keadaan putranya. Noah bahkan menolak untuk makan karena mual yang dia rasakan. Bahkan mencium aroma makanan saja sudah membuatnya pusing. Tubuh pria itu mulai kurus saat ini. Aku akan menghubungi Dom, baby. Mungkin anak buahnya bisa mendatangkan dokter ahli yang lain, kata Nicholas yang langsung diangguki oleh Alona. Alona menatap miris pada Noah yang terbaring lelap di atas berangkar. Tadinya mereka berpikir ini adalah proses akhir untuk Noah benar-benar pulih. Ternyata tidak semudah itu. Ada satu kendala yang cukup berat dan menghambat proses operasinya. Seharusnya jika semuanya lancar sesuai jadwal, dokter sudah mulai menyiapkan untuk proses operasi ketiga pada Noah. Tetapi itu belum bisa dilakukan karena kondisi Noah saat ini yang sedang tidak baik-baik saja. Warsawa, Polandia. Wayne yang hendak berangkat bekerja, terpaksa kembali masuk ke rumahnya dan menangis. Kehamilan membuatnya sangat sensitif pada cibiran dan ejekan para tetangganya yang semakin hari semakin menjadi-jadi. Wayne memeluk perutnya yang sudah semakin membuncit dan menangis terseduh-seduh di balik pintu. Kehamilannya sudah tidak bisa disembunyikan lagi dari siapapun. Dan orang-orang semakin gencar menyudutkannya. Apa mereka memintaku menyerah dan pergi dari sini? Gumam Wayne dalam isak tangisnya yang mengiris hati. Mommy, aku sudah tidak kuat lagi.
Mengapa Mommy tidak mengajakku pergi? Aku ingin bersama Mommy dan menghilang dari dunia ini, lirih Wayne. Cukup lama Wayne menangis terduduk di lantai dan bersandar di pintu. Dia sampai mengurungkan niatnya untuk bekerja karena sedih dan sakit hati yang dia rasakan atas ucapan semua orang. Wayne kemudian beranjak dan masuk ke kamarnya. Memeluk bantal yang terdapat baju kaos hitam Noah dan menghirup aromanya dalam-dalam. Kau semakin menambah penderitaanku dengan menghadirkan anak-anak ini, gumam Wayne. Aku ingin mengutukmu, Tuan. Hidupmu terlalu sempurna dan setelah ini akan lebih sempurna karena bisa hidup bersama dengan wanita yang kau cintai. Sedangkan aku menderita dengan anak-anak ini. Air mata Wayne masih terus mengalir sampai kelopak matanya terasa berat dan akhirnya tertidur. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Wayne sudah keluar dari rumah dan pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan kehamilannya. Wayne lebih baik menunggu di taman rumah sakit sampai jam kerja Dr. Sandra mulai, daripada berangkat tepat waktu dan para tetangganya sudah terjaga. Wayne menghindar dari cemoohan yang akan semakin membuatnya terpuruk. Selamat pagi, Wayne. Kau datang awal sekali, sapa Dr. Sandra saat Wayne masuk di urutan pertama. Ya, dokter, jawab Wayne yang merasa tidak perlu untuk menjelaskan apa yang terjadi padanya kepada dokter cantik itu. Baiklah. Sekarang kita lakukan pemeriksaan untuk si kembar, ucap Dr. Sandra. Wayne pun naik ke atas berangkar dengan dibantu oleh seorang perawat dan Dr. Sandra mulai melakukan pemeriksaannya. Dokter itu mengoleskan gel pada ujung bulatan transducer, lalu menempelkan alat itu ke perut Wayne. Calon anak-anakmu sangat aktif di dalam sana, ucap Dr. Sandra dengan mata berbinar menatap layar monitor. Namun tidak dengan Wayne. Dia sama sekali tidak antusias melihat itu. Wayne memeriksakan kehamilannya hanya untuk memastikan bahwa janinnya baik-baik saja di dalam sana. Selebihnya, Wayne tidak peduli. Sampai Dr. Sandra memperdengarkan detak jantung keduanya pun, Wayne hanya tersenyum tipis. Tidak ada ekspresi berlebih dari wanita muda itu. Sekarang kita akan melihat jenis kelamin mereka satu persatu. Dr. Sandra kembali menggerakkan transducer di tangannya untuk mencari alat kelamin janin Wayne. Mereka sangat aktif, gumam dokter itu. Ah, ini dia, serunya. Lihatlah, Wayne. Satu janinmu berjenis kelamin laki-laki, ucap Dr. Sandra yang tampak lebih bahagia daripada Wayne yang hamil. Wayne lagi-lagi hanya tersenyum menanggapi ucapan Dr. Sandra. Tak mengucapkan sepatah kata pun sebagai ungkapan senang setelah mengetahui salah satu jenis kelamin janinnya. Entahlah. Rasanya Wayne terlalu malas untuk mengetahuinya. Hanya saja, dia masih ingin berlama-lama di ruangan dokter kandungannya itu. Oh God! How lucky you are, gumam Dr. Sandra lagi dengan kedua matanya yang berbinar menatap layar monitor. Wayne, lihatlah. Janinmu yang lain berjenis kelamin perempuan, kata Dr. Sandra. Kau akan memiliki sepasang bayi kembar, imbuh dokter itu. Angguk Wayne seraya memasang senyum tipis. Sejujurnya wanita itu masih bingung. Haruskah dia senang dengan kehadiran kedua janin itu? Sedangkan belum keduanya lahir ke dunia, mereka sudah mendapat cemoohan dari banyak orang. Wayne sendiri tak tahu harus bagaimana menanggapi kehidupannya saat ini. Chaos. Semuanya sangat kacau dan menyakitkan. Baiklah, Wayne. Semuanya baik-baik saja. Kondisi kedua janinmu juga sehat dan aktif di dalam sana, ucap Dr. Sandra yang diangguki oleh Wayne. Ya, dokter, sahutnya. Ah ya. Mulai bulan depan aku akan ikut suamiku, Wayne. Jadi aku akan menyerahkanmu pada dokter spesialis kandungan lain yang terbaik di rumah sakit ini. Ucapan Dr. Sandra itu membuat Wayne sedih. Meski Wayne tidak terlalu dekat dengan Dr. Sandra, tetapi dokter itu sudah mengerti kondisi Wayne sebenarnya. Jadi Wayne sangat leluasa jika ingin mencurahkan keluh kesahnya pada dokter kandungannya itu. Maafkan aku, Wayne.
Aku juga sedih karena tidak bisa menemani kau dan kedua bayi lucu itu lahir ke dunia. Tetapi aku tetap harus pergi karena suamiku dipindah tugaskan ke negara lain, jelas Dr. Sandra yang juga bersedih meninggalkan Wayne dan kedua calon bayinya. Aku mengerti, dokter, sahut Wayne. Kau sedang ada masalah? Tanya Dr. Sandra yang sedikit banyak sudah paham pada raut wajah Wayne tertekan. Seperti biasanya, dokter. Mungkin karena kehamilan ini membuatku oversensitif. Aku lebih mudah sedih dan frustasi sekarang. Semakin kesini, moodku semakin hancur dan sulit dikendalikan, terang Wayne. Seharusnya di saat hamil seperti ini, kau tidak boleh stres. Karena itu bisa mengganggu perkembangan dan kesehatan janinmu juga, sahut Dr. Sandra. Rasanya aku ingin pergi dari rumah itu. Tetapi berat begitu karena rumah itu menyimpan sejuta kenangan tentang momiku, kata Wayne. Aku mengerti, Wayne. Tetapi alangkah baiknya jika kau pergi sementara. Setidaknya sampai kau melahirkan kedua bayimu. Aku akan memikirkannya terlebih dahulu, dokter. Rasanya sungguh berat untuk pergi dari rumah itu, ucap Wayne setelah diam beberapa saat. Jadwal operasi Noah terpaksa ditangguhkan untuk 1 bulan lamanya. Karena selama itu, Noah selalu merasa mual dan masuk ke dalam tahap yang mengkhawatirkan. Dokter sudah melakukan berbagai cara, tetapi tidak juga menemukan penyebab dan obat atas apa yang Noah alami. Bahkan Nicholas sudah mendatangkan beberapa dokter ahli penyakit dalam, dokter saraf dan dokter-dokter ahli lainnya, tetapi tidak juga ada perubahan yang berarti. Yang semakin membuat dokter bingung, Noah tidak memiliki alergi obat atau alergi makanan apapun. Dokter juga belum pernah menemui pasiennya yang mual dan muntah setelah operasi yang mereka lakukan. Tim dokter yang menangani Noah bukanlah dokter biasa, tetapi mereka tim dokter bedah plastik dengan jam terbang tinggi. Beruntung rasa sakit pasca operasi di wajah Noah berangsur membaik dan tim dokter hanya bisa menunggu gejolak mual Noah mereda. Barulah bisa kembali melanjutkan operasi di kaki dan tangan pria itu. Sampai saat ini, Noah masih mengkonsumsi obat mual untuk mengatasi mual yang terkadang datang tiba-tiba menyerangnya. Mengapa aku terus memikirkan Wayne? Gumam Noah yang tengah duduk termenung di beranda kamarnya di mansion Mikkelsen yang berada di Swiss. Apa aku minta saja nomor ponselnya pada Mommy? Tapi, aku harus menjawab apa jika Mommy bertanya? Cek, Ice. Gara-gara memikirkan Wayne, aku sampai melupakan Rachela. Gerutu pria yang ini telah kembali tampan seperti sebelum kecelakaan terjadi. Ceklek. Noah, panggil Alona yang masuk ke kamar. Aku di sini, Mom. Seru Noah dari balik jendela kaca beranda. Alona menghampiri Noah dan duduk di samping pria itu. Putra yang telah dia jaga sejak bayi dan dia sayangi tanpa membeda-bedakan, padahal saat itu Alona sudah memiliki Dom yang juga baru berusia beberapa bulan. Ya, usia Noah dan Dom hanya berjarak beberapa bulan lebih tua Noah. Kau sedang apa? Tanya Alona setelah mendudukkan tubuhnya di salah satu kursi. Memikirkan sesuatu? Tidak ada. Hanya menikmati udara siang yang cukup sejuk, kekeh Noah dan Alona pun tertawa pelan. Bagaimana dengan perutmu? Sudah tidak mual? Tanya wanita paruh baya itu. Sedikit. Aku masih bisa menahannya. Noah menarik napas panjang, menahan gejolak mual di perutnya. Alona menganggukkan kepalanya, semoga mualmu itu lepas pergi. Mommy juga ikut sedih, khawatir dan bingung karenanya, sahut Alona. Kau seperti Mommy saat hamil Zel saja, imbu Alona. Kau ingat? Saat itu dadimu terus mual dan muntah sampai beberapa minggu lamanya. Itu dinamakan sindrom Couvet, sambung Alona yang langsung menatap tajam pada putranya. Kau? Tanya Alona sambil memelototkan matanya. Apa maksud Mommy? Aku menghamili Rachela. Tanya Noah. Jika iya, aku akan sangat senang mendengarnya, imbu pria itu. Rachela lagi.
Kapan kau harus tahu tentang kebusukan wanita ular itu? Gerutu Alona di dalam hatinya. Kau ingin Momi ambilkan makanan ringan? Atau buah mungkin? Tanya Alona sambil beranjak dari tempat duduknya. Dia terlalu malas jika Noah membahas tentang kekasihnya yang bernama Rachela itu. Tidak, Mom. Aku masih kenyang, jawab Noah tersenyum tipis. Mom, panggilnya. Ya. Momi sudah menghubungi Wayne. Pertanyaan itu akhirnya keluar dari mulut Noah. Oh God. Maafkan Momi, sayang. Mom melupakan itu. Beberapa minggu ini Momi hanya memikirkanmu saja sampai banyak melupakan banyak hal, sahut Alona sambil melepuk pelan keningnya. Tunggulah. Momi ambil ponsel di kamar dulu, kata Alona yang segera keluar dari kamar putranya dan menuju kamarnya yang tepat bersebelahan dengan kamar Noah. Tidak berapa lama, Alona kembali ke kamar Noah dengan ponsel di tangannya. Wanita parubaya itu kembali duduk di tempat duduknya semula dan mencari nomor ponsel Wayne, kemudian menghubunginya. Baru satu panggilan dan yang terdengar adalah suara merdu operator wanita, bukan Wayne. Alona menatap Noah sambil menggelengkan kepalanya. Nomor ponsel Wayne tidak aktif, ucapnya. Coba sekali lagi, Mom, pinta Noah penasaran. Alona pun mencoba menghubungi nomor ponsel Wayne satu kali lagi. Dan sama saja, nomor ponsel mantan perawat Noah itu tidak aktif. Sama saja. Mungkin ponsel Wayne sedang kehabisan daya. Momi akan coba hubungi lagi nanti, kata Alona. Aku akan menghubunginya sendiri nanti, kata Noah sambil mengambil ponselnya dan Alona memberikan ponselnya pada Noah. Seolah tahu jika putranya itu ingin menyimpan sendiri nomor ponsel Wayne di ponselnya. Memangnya ada apa? Tanya Alona heran. Beberapa minggu yang lalu juga kau bertanya tentang Wayne. Entahlah, Mom. Akhir-akhir ini aku terus memikirkan tentang Wayne. Terkadang aku sangat mengkhawatirkan keadaannya di sana. Aku juga tidak mengerti, ungkap Noah yang akhirnya sedikit terbuka pada sang Momi. Alona menatap Noah dan tersenyum pada putranya itu, Mom. Tidak. Ini mungkin karena aku sudah terbiasa dengan kehadirannya, jelas Noah yang tidak ingin Mominya terlalu jauh menyangka. Alona mengulum senyumnya, mungkin kau rindu padanya karena tanpa kau sadari, kau sudah jatuh cinta padanya, goda wanita paruh baya itu. Oh my. Aku hanya menganggapnya teman, Mom. Tidak lebih, kilah Noah. Kita tahu jika Wayne baru saja kehilangan Mominya. Mungkin karena itu aku mengkhawatirkannya, lanjut Noah. Alona mencebik dan menarik, lalu menghembuskan napasnya dengan perlahan. Dasar pria. Gerutunya di dalam hati. Baiklah. Coba kau hubungi lagi nomor ponselnya nanti. Siapa tahu Wayne sudah mengaktifkan ponselnya, kata Alona yang diangguki oleh Noah. Sementara jauh di suatu tempat, Wayne tengah duduk termenung di bawah sebuah pohon besar dan tinggi. Wanita yang kini telah hamil besar itu baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Wayne tidak lagi bekerja di perkebunan bunga milik Tuan dan Nyonya Tyler. Saat ini, Wayne sudah berpindah dari rumah lamanya. Wayne bahkan sudah menjual rumah itu karena tidak sanggup dengan lingkungan sekitar yang setiap saat membuatnya stres dan semakin hari semakin membuat hampir gila. Wayne, kemarilah. Makan siang bersama kami, seru seorang wanita parubaya pemilik peternakan tempat Wayne saat ini bekerja. Baiklah, Auntie, jawab Wayne dan perlahan beranjak dari tempat duduknya. Ya, saat ini Wayne bekerja di sebuah peternakan milik sepasang suami istri kaya yang baik dan dermawan, Tuan Rob Callender dan istrinya, Marcia Callender. Rob Callender sebenarnya memiliki sebuah perusahaan yang cukup besar di pusat kota, tetapi ia dan sang istri justru memilih hidup di desa dan menikmati masa tua mereka dengan berternak dan bercocok tanam. Sementara perusahaannya dipegang oleh anak sulung mereka. Berapa kali aku katakan, jika kau sudah selesai bekerja, masuklah dan beristirahatlah, kata Marcia sambil menyusun menu-menu untuk mereka makan siang.
Kak Wine sangat senang duduk di bawah pohon besar itu. Memangnya Kak Wine tidak merasa kedinginan? Ini sudah hampir memasuki musim dingin, timpal Michele Calendar, putri bungsu Tuan dan Nyonya Calendar. Wine tersenyum mendengar ucapan Michele, entah mengapa, aku sangat suka duduk di sana sambil memandang langit yang memutih, timpal Wine. Kapan kakak melahirkan? Apa masih lama? Tanya Michele setelah mengesap teh hangat miliknya. Ini baru memasuki bulan kelima. Kurang lebih 3 bulan lagi aku akan melahirkan, karena jadwal operasinya akan dilakukan di minggu pertama bulan ke-9 kehamilanku, jelas Wine dan Michele pun mengangguk. Semoga saat itu tiba, aku sedang libur kuliah. Jadi aku bisa menemani kakak melihat bayi-bayi kakak yang pasti lucu-lucu sekali, sahut Michele antusias. Angguk Wine. Jika kakakmu bisa sedikit melonggarkan jadwal pekerjaannya, mintalah pulang bersama, timpal Marcia. Dia terlalu asik bekerja sampai lupa mengunjungi orang tuanya, gerutu wanita paruh baya itu. Ya, Mom. Aku akan memaksa kakak untuk pulang nanti, sahut Michele. Jangan memaksanya jika memang dia tidak bisa. Dia sibuk karena bekerja, bukan untuk yang lain, ucap Rob membela putra sulungnya yang sudah hampir 2 bulan ini tidak pernah mengunjungi mereka di desa. Padahal usianya sudah matang untuk menikah. Tapi dia tidak juga memikirkan tentang itu. Entah wanita bagaimana yang dia cari, gerutu Marcia. Jangan menggerutu di depan makanan, Honey, kata Rob, lalu mengecup kening istrinya dan Marcia hanya menarik napas panjang. Jika kakak kembali dan melihat Kak Wine, pasti dia tertarik. Aku juga setuju jika Kak Wine menjadi kakak iparku, cerocos Michele yang membuat Wine tak enak hati mendengarnya. Marcia menggigit bibir sambil memendelikkan kedua matanya pada Michele dan Michele hanya tersenyum sambil menggaruk kepalanya yang tak gatal. Kak Wine, maaf. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku berkata seperti itu karena Kak Wine cantik dan pasti banyak pria yang menyukai kakak, ucap Michele. Tidak masalah, kakak mengerti, sahut Wine dan kembali melanjutkan makan siangnya. Banyak pria yang menyukaiku. Tidak mungkin. Batin Wine menyangkal ucapan Michele. Makanlah yang banyak, Wine. Jangan sungkan. Kau harus selalu merasa kenyang, kata Marcia mencoba mengalihkan suasana di meja makan itu. Sebenarnya Tuan dan Nyonya Calendar memiliki belasan pekerja, bahkan hampir 20 orang. Tetapi Wine spesial. Keluarga itu sangat menyayangi Wine dan menganggap Wine seperti kerabat bahkan putri mereka sendiri. Jika pekerja lain makan di gazebo yang ada di belakang rumah, maka Tuan dan Nyonya Calendar mengajak Wine agar makan bersama mereka di dalam. Kapan kau kembali ke kota, Michele? Tanya Wine memandang gadis cantik di depannya. 2 hari lagi, Kak. Waktu liburku masih 1 minggu lagi, tetapi banyak yang harus aku siapkan di sana, jawab Michele. Wine mengangguk, berhati-hatilah selama di sana nanti, ucapnya. Aku akan ingat pesan kalian semua, sahut Michele dan terkekeh pelan. Mansion Mikkelsen, Swiss. Kau sudah menghubungi nomor ponsel Wine lagi, sayang? Tanya Alona saat semua sudah berkumpul di meja makan untuk makan malam. Nomor ponselnya tetap tidak aktif, Mom, jawab Noah lesu. Wine, perawat itu. Ada apa dengannya? Tanya Nicholas yang tidak mengerti dengan obrolan istri dan putranya. Noah teringat pada Wine. Saat kami menghubunginya, nomor ponselnya tidak aktif, jelas Alona. Wine baru kehilangan mominya, bukan? Kami mengkhawatirkan gadis cantik itu, Honey, sambung Alona. Apa perlu meminta orang untuk mengecek keadaannya? Tanya Nicholas menatap bergantian pada Noah dan Alona. Aku sudah menghubungi Dom, Dad. Aku sudah meminta anak buahnya untuk mengecek keadaan Wine saat ini, sahut Noah memberitahukan. Baguslah. Semoga dia baik-baik saja, timpal Alona. Sekarang makanlah, baby.
Kau juga kehilangan selera makanmu akhir-akhir ini, ucap Nicholas. Ya. Mommy sedikit lebih kurus, Mom. Jangan sampai Daddy menoleh pada wanita-wanita yang lebih seksi di luar sana, sahut Noah yang spontan membuat Nicholas memelototkan kedua matanya, sedangkan Noah terkekeh melihat ekspresi sang Daddy. Tidak akan ada yang bisa menyingkirkan Mommy di mata dan hati Daddy meski kau jejerkan puluhan wanita seksi di depan Daddy, kata Nicholas, lalu menyecup pipi Alona. Alona mencebikkan bibirnya mendengar kalimat gombal suaminya itu. Itu jika puluhan. Bagaimana jika ratusan? Tanya Noah lagi. Akan Daddy pikirkan ulang, jawab Nicholas yang langsung mendapat pukulan di bahunya dari Alona. Sementara Nicholas dan Noah tertawa terbahak-bahak. Diikuti oleh Alona yang juga tertawa karenanya. Noah dan aku hanya bercanda, baby, ucap Nicholas yang kembali mengecup pipi Alona sambil mengedipkan sebelah matanya pada Noah. Noah terkekeh melihat kedua orang tuanya itu. Dia sangat merasa beruntung berada di tengah keluarga Mikkelsen yang hangat. Jika setelah kematian mominya Noah diasuh oleh keluarga lain, belum tentu dia mendapatkan kasih sayang yang sama seperti di keluarganya saat ini. Terutama Alona yang berhati sangat baik dan lemah lembut. Makan malam itu diiringi dengan canda dan gelak tawa. Tidak seperti beberapa hari sebelumnya, Noah hanya memakan sedikit saja makanannya karena mual yang selalu menyerang. Kini dia sudah jauh lebih baik dan siap menjalani operasi di tangannya. Setelah makan malam, Noah masuk ke kamarnya dan menerima panggilan Dom yang ternyata sudah beberapa kali menghubunginya. Ya, Dom. Aku baru saja mendapat laporan dari anak buahku yang mengecek keadaan Wayne, kata Dom. Wayne sudah pindah dari sana, imbuhnya. Pindah? Tanya Noah yang terkejut bercampur khawatir. Pindah kemana dia? Tanyanya lagi. Aku belum mencarinya, jawab Dom. Dari informasi yang anak buahku dapatkan, Wayne sudah pergi sejak beberapa minggu yang lalu. Bahkan rumah itu sudah dia jual, ungkap Dom. Oh my, gumam Noah. Sebenarnya ada apa? Tanya Dom heran. Aku terus memikirkannya dalam beberapa minggu ini. Aku juga tidak mengerti. Aku merasa dia sedang kesulitan di suatu tempat, kata Noah. Anak buahku akan mencarinya dan memastikannya baik-baik saja, kata Dom yang langsung disetujui oleh Noah. Bagaimana dengan Rachela? Tanya Noah lagi. Kau sudah menemukannya? Oh my. Rachela lagi, gumam Dom yang sangat jelas di telinga Noah. Dom, ada apa sebenarnya? Kau selalu menghindar jika aku bertanya tentang Rachela. Justru saat aku memintamu mencari Wayne, kau langsung menyetujuinya, sungut Noah. Dia kesal karena Dom seolah tidak mau membantu mencari Rachela untuknya. Anak buahku masih terus mencarinya, kata Dom pada akhirnya. Padahal sedari awal memang Dom tidak pernah mencari kekasih kakaknya itu. Semoga kalian segera menemukannya, sahut Noah. Dia yang pertama akan aku temui setelah aku kembali ke Polandia, ucap pria itu yang sangat mencintai Rachela. Sekarang lebih baik kau fokus dengan kesembuhanmu. Jangan pikirkan apapun atau aku akan menghancurkan semua perusahaanmu. Gerutu Dom. Kau terlalu banyak mendirikan perusahaan, sampai membuatku pusing, sambungnya. Noah terkekeh, aku akan memberimu bonus besar setelah aku sembuh nanti, katanya. Siapkan saja. Aku menginginkan mansion di Beverly Hills, California, sahut Dom. Cak. Kau berniat merampokku. Sergah Noah. Itu tidak berarti apa-apa dengan keuntungan yang kau dapatkan selama aku menggantikanmu mengurus semua perusahaan yang kau miliki, gerutu Dom. Baiklah. Minta Tyrese untuk mengurusnya, sahut Noah yang memang tidak keberatan menggelintirkan uang puluhan juta dolar untuk Dom. Lagi pula Dom lah yang mengurus semuanya ketika dia sakit beberapa bulan ini. Senang berbisnis denganmu, men, ucap Dom sumringah dan lebih dulu mengakhiri panggilannya. Dasar mafia tengil. Gerutu Noah.
Kemana dia menyimpan uangnya yang banyak itu, sampai membeli mansion pun merampok dariku. Noah menarik napas panjang, lalu menghempaskan tubuhnya ke atas tempat tidur. Ingatannya kembali pada Wayne yang kini pergi entah kemana. Kemana kau pergi? Tanya Noah bergumam. Dan mengapa seolah aku terikat padamu, ucapnya dengan suara pelan. Hari demi hari berlalu, kini Noah sudah menjalani rangkaian operasi bedah plastiknya dengan sukses dan sempurna. Total, Noah menjalani 4 kali operasi. 2 kali di wajahnya dan 1 kali di masing-masing kaki dan tangannya. Saat ini pria itu sudah kembali seperti sedia kala, tampan dan bertubuh bagus serta tegap atletis. Aku akan segera menemukanmu, baby, gumam Noah yang tengah bercermin, melihat refleksi wajah dan tubuhnya yang telah kembali seperti dirinya yang dulu. Namun sedetik kemudian, Noah terdiam karena sekelebat bayangan Wayne menari di depan wajahnya. Wayne, gumam pria itu. Memanggil nama wanita yang ia khawatirkan keadaannya dan sering ia sebut namanya akhir-akhir ini. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.